segitiga bos. Merah, hitam, merah. Langsung aja. Terima kasih udah nonton prolog tadi. Pasti udah nonton prolognya kan? Pasti udah. Jadi tujuan aku kesini adalah ini mengunjungi pabrik kompas. Sepatu kompas tepatnya, bukan media cetak, tapi sepatu. Kenapa aku bisa di sini? Ini berawal dari postingan di Instagramku. Sebenarnya komen Instagramku di akunnya Kompas kemarin. Ya aku memberikan saran dan Kompas memberikan jawaban saya elegan. Ya elegan banget. Bukan dijawab lewat Instagram, tapi langsung diajak ke pabriknya biar aku langsung tahu kenapa produksinya hanya 3.000. Nah, biar kalian semua tahu, kita gak usah cincong-cincong di sini. Kita langsung aja bahas tuntas sepatu kompas. Yap, kita tadi udah keliling di pabrik sepatu kompas yang tempatnya, sorry banget aku nggak bisa kasih tahu. Di mana juga nggak bisa kasih tahu, gedenya di mana nggak bisa kasih tahu. Cuma yang boleh aku tahu adalah kita lihat tadi dari proses pembuatan, ya kan, entah dari pemasangan, dari pengecapan lasting, apalah itu aku nggak tahu karena aku orang awam, walaupun cuci sepatu juga. Sampai akhirnya jadi dipasang sepatu baik banget. Pasang sepatu sampai kekumpul baik banget sepatu kompas yang akhirnya siap diedarkan ke kalian. Kenapa aku ada di sini? Aku ulang lagi, itu gara-gara kemarin aku memberikan saran ke sepatu kompas menyoal dapur mereka, kenapa sih harus 3.000 terus? Dan netizen yang budiman banyak bertanya-tanya, men ini hanya trik marketing doang, ya kan? Ini cuma supaya hype doang nih, biar resellnya tinggi nih. Sebenarnya cuma ditahan doang. Padahal sebenarnya faktanya kayak gitu. Nah, Kompas menjawab bukan dengan komen. Karena kebetulan netizen budiman itu mulai opininya tidak terkontrol, akhirnya salah satu yang memberikan saran aku, diajaklah aku oleh tim sepatu Kompas untuk mengunjungi pabriknya. Dengan syarat yang harus aku dealkan tidak bisa di-share semua. Beberapa bagian ya, termasuk lokasi. Nah, sekarang kita jawab. Why 3.000? Sebenarnya Kompas itu kita harus menaik dengan di story. Nih, kalian tahu logo ini? Dok, 3.000-nya 3.000 apa tuh, Dok? 3.000 pers. Okay. 3.000 ton anjing. Nah, kalian harus tahu dari sepatu Kompas ini mungkin kalian bilang, "Ah, ini mirip ini." Ya, semua orang udah tahu lah, pasti dimirip-miripin. Ya namanya netizen kan. Cuman ini logo ini ada filosofinya dan menyangkut histori dari sepatu Kompas. Kenapa namanya Geisel? Itu juga ada filosofinya. Terus kenapa harganya tetap segitu aja? Itu juga ada filosofinya. Kita lanjut. Agak berat nih pembahasan. Yang pertama, heritage dan history. Itu yang terikat banget sama sepatu Kompas. Kenapa? Sepatu Kompas itu awalnya pabrik yang bernama Kompas. Pabrik Kompas itu pabrik vendor sepatu yang menghasilkan sepatu-sepatu buat brand luar tahun 80-an. Karena terjadi turun-temurun dan namanya bisnis Pak, gak bisa untung terus. Kau kira bisnis kayak pegawai ya, gaji tetap terus-terusan tiap tanggal 28, nggak kayak gitu.
ada kadang kita tuh turun, kita rembuk, bangkrut. Nah, ketika rembuk itu diturunkanlah ke anak-anaknya. Namanya bukan Kompas lagi, ganti nama ya. Namanya yang baru nggak boleh tahu. Ntar kalian searching di Google nggak boleh tahu. Namanya yang baru bukan Kompas, bukan. Pada waktu jadi nama baru itu, si pabrik ini tetap garap brand luar. Salah satu brand lokal ada yang digarap itu namanya Gezel. Nah, jadi Gezel itu adalah nama sebuah brand yang digarap oleh si pabrik Kompas tahun 80-an. So, udah tahu. Dan Gezel itu brand lokal pertama yang digarap sama si pabrik Kompas. So, udah tahu ya, pabrik Kompas itu namanya Gezel itu brand lokal pertama yang digarap. Nah, logonya ini logonya brand lokal Gezel. Logonya ini logo ini. Logo ini trademark, jadi heritage si history, karena dalam sepatu ini nggak mau kalau ownernya itu harus pokoknya logo ini harus ada karena ini mengenang warisan bapak saya. Ya udah, dipasanglah logo ini. Jelas. Terus singkat cerita, belum nih, terlahirlah sepatu Kompas di tahun 98. Pada waktu itu kenapa dibentuk sepatu Kompas? Karena saat itu lagi booming yang namanya zaman Converse, ada Warrior, ya kan? Pasti teman-teman yang zaman saya angkatan 90-an pernah sekali ke pasar nemu sepatu mirip Converse murah, kalau nggak Warrior sepatu Kompas. Jujur saya penikmat Warrior sama sepatu Kompas. Pas zaman SD saya dibelinya All Black, saya masih ingat belinya di pasar 50.000 dapat 5 coy. Lu bayangin aja, murah banget, ya kan? Terus sudah, itu berjaya dia, sepatu Kompas berjaya. Saing-saingan sama Warrior. Tepat 2013 ini brand ambruk. Rata coy, kalau kayak Dota, rata GG dengan tanah. Kok bisa brand sekeren ini bisa ambruk? Karena dijiplak. Lu harus tahu, dijiplak. Oleh brand apa? Kompetitor ya. Namanya dijiplak, ininya jiplak, udah kelar. Drop. Pabrik ini drop, brandnya drop. Akhirnya mereka mulai mendownkan si sepatu Kompas, mulai ngegarap brand-brand lain yang nggak bisa aku share brandnya apa aja. Rahasia men, bisa dituntut saya nanti Cipeng dipenjarakan kocak nanti kan. Nah, terus singkat cerita nih, bosan ya lihat aku sini terus. Singkat cerita nih, ini singkat cerita ya. Ketemulah ownernya ini dengan beberapa anak muda kreatif. Tahun 2018, lu bayangin men, 2012 ambruk, 6 tahun sengsara, 18 baru Allah kasih rezeki, ketemulah anak muda kreatif. Yang lu tahu diantaranya pasti yang kemarin ribut sama gua, Haji Handoko. Untung kita nggak sampai baku hantam tuh. Netizen bilang punya sedua tangan kenapa nggak batu hantam. Kita orang dewasa men, menyelesaikan sesuatu tuh dengan diskusi. Haji Handoko tuh ngasih solusi, men, daripada lu keluar-keluar bacot, lu mending langsung ke pabriknya aja biar lu tahu sendiri faktanya kenapa kita nggak mau nambah produksi. Yap, ketemulah Haji Handoko dan teman-temannya dari Erwin, Pak Rahmat dan kawan-kawan. Ya, mereka di mana? Mereka nggak ada di sini, nggak mau nemenin saya. Saya disuruh sendirian ke sini sama tadi timnya. Jadilah sepatu Kompas dengan logo seperti ini karena ini warisannya, Gezelnya. Namanya Gezel karena itu brand lokal pertama yang digarap. Jadilah artikel Gezel dan jadilah seperti yang aku pegang sekarang. Ini heritage. Di dalam sepasang sepatu Kompas ini itu isinya banyak cerita banget. Historinya, perjuangannya, sampai jatuh bangunnya, sampai akhirnya jadi sepasang sepatu. So, tahu, itu pertama alasan. Nah, Mas Tita ini belum nyambung nih, kenapa 3.000? Kedua, ini menyangkut alasannya, quality man. Quality man. Ya, quality over quantity. Ya, asal lu tahu. Ini harga cuman berapa? Harga pertamanya Kompas Low itu 248.000. Yang high itu sekitar 300-an. 300 dapat sepatu extra lace. Terus Texas rapi, vulcanize, material sweat, jahitan rapi dengan two cap seperti ini yang lu lihat tadi di proses pertama, worth sangat bagus. Konsep sepatu Kompas setelah aku diskusi dengan tim, tapi timnya nggak mau, timnya sama sekali tidak mau di-shoot karena itu emang perjanjian dan emang itu adalah konsepnya Kompas. Kenapa kita terakhir di air? Jadi, kenapa kok quality? Sepatu Kompas itu kalau lu lihat dibangun dari kekeluargaan pegawai yang sudah hampir kerja 20 tahunan di sini. Pabrik ini seperti saya ceritain udah berjuang dari tahun 80-an, men. Dari zaman gue belum lahir sampai sekarang gue udah gede, bacot di depan kalian. Ini pabrik udah ada.
Udah nggak tahu berapa ratus ribu pair sepatu ada di sini. Dan sayangnya mereka membuat pernah untuk brand luar. Nah, ownernya itu bercita-cita membuat sebuah sepatu brand yang bisa dipakai semua kalangan orang Indonesia dengan harga yang murah, dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas yang mumpuni. Selama ini kalau kita bilang, wah, lu tahu harga brand lain yang seperti kayak gini, brand luar udah sejutaan, resell sejutaan, nggak perlu disebut brandnya karena kita bahas brand lokal sepatu Kompas. Sekarang bayangin, ini pabrik tadi lu udah lihat, kecil bos, ada 20 orang yang makan dari sini, ya kan? Dan kapasitasnya tentu pasti maksimal 3 ribuan, 2 ribu lah, itu belum dibagi sama brand-brand lain yang juga digarap di sini, ya kan? Terus kenapa nggak pindah pabrik secepat itu? Terus kalau pindah pabrik, ini orang gimana? Lu mau pecat gitu aja dengan gampang? Men, pecat semuanya, gua mau pindah pabrik hanya karena keserakahan. Nggak sesimpel itu. Karena konsepnya Kompas sendiri, kalau kita tahu tuh heritage, mengedepankan history dan heritage-nya untuk kekalian gitu kan. Menceritakan bahwa sepasang sepatu ada cerita. Ini bukan soal tentang uang doang. Kalau soal tentang uang doang, sepatu Kompas udah bisa naikin harga, men. Ini viral sejak November. Viral November, Desember viral, Januari logikanya kalau saya cuan kayak saya nih, cuan oportunis, saya naikin nih jadi 400 ribu, 600 ribu. Sebulan saya punya Range Rover paling. Bulan kedua saya punya helikopter, saya yakin men. Pasti. Cuman apa dilakuin Kompas? Enggak. Karena konsepnya adalah dengan lu 250 ribu, lu bisa kayak gini. Itulah yang dimaksud konsep. Lah terus apakah nanti nggak di double produksi? Bakal. Membangun pabrik tuh butuh proses, dan kedepannya bakal ada pabrik yang jauh lebih gede dari ini yang sanggup produksi ratusan ribu pair yang pakai robot-robot. Cuman apa pabrik ini digusur? Enggak, pabrik ini tetap akan ada. Ibarat kalau sebuah brand kayak New Balance, maaf saya harus nyebut, ada made in China, ada made in England, ada made in USA. Made in England yang Flimby sana itu adalah, sama USA sana itu adalah produk-produk khas mereka yang masih handmade. Nah kedepannya mau kayak gitu, tapi itu perlu proses. Sekarang mereka bekerja atas dasar kekeluargaan untuk meraih sepatu ini, dan nggak bisa serta-merta langsung 6.000, 8.000, nggak. Semua butuh proses. Dan gara-gara gue lihat tadi proses, pertanyaan gue, saran gue kemarin di Kompas tuh terjawab sendiri. Kenapa mas nggak dinaikin traktik marketing? Nggak, karena emang mampunya 3.000. Kalau emang mampunya 3.000, ya udah dijalani dulu. Entar setelah proses. Kita bukan brand oportunis yang tiba-tiba laris naikin 6.000 pair, enggak. Kita lihat seberapa lama sih sepatu Kompas itu, movementnya berapa lama. Movementnya stabil dulu, baru naikin bertahap. Naikin kapasitas, biar pegawai seneng, customer pun seneng. Jadi ini bukan pure marketing. Lu lihat men, tangan-tangan satu orang punya 2 tangan. Ya kali ratusan ribu anjir, 20 orang. Masa mereka nggak makan ketemu keluarga? Quality over quantity. Quality bagus, stabil, demand, baru. Oke, setelah 5 bulan stabil, setahun stabil, bertahap, naikin. Asal kalian tahu, zaman dulu Kompas tuh restocknya lama, sebulan sekali. Sekarang 3 hari sekali men. 3 hari sekali kalau nggak kerasa rilis CW baru. Apakah itu bukan peningkatan yang luar biasa? Kamu cari brand lokal yang ada di Indonesia yang kayak gini. Ada nggak yang tiap 3 hari rilis 150 pair? Berat. Ibaratnya kalau label musik, ada mayor label musik, Kompas tuh indie bro, menikmat senja, ya kan? Senja sambil lagu dengerin Endah Reza sama Efek Rumah Kaca. Kompas tuh kayak gitu, indie coy, indie label, berjuang menurut rootsnya sendiri. Viral ya udah, yang penting aku seneng, pegawai aku seneng, timku seneng, customer seneng, KB seneng, rampung. Yang ketiga yang paling penting coy, halo Bu. Ya, Namanya siapa Bu? nama saya Nohat Mini. Nohat Mini. Iya. Umurnya?
48 tahun. 48, ya. Kerja di sepatu Kompas sudah sejak tahun berapa, Bu? Tahun 91 masuk. 27 tahun, coy. Seumuran gua. Terus sepatu Kompas sudah berefek apa buat Ibu? Efeknya untuk keluarga, saya bisa menyekolahkan anak saya. Oh ya, Iya, anak sekolah ya. iya. Kenapa bisa lama banget, Bu? Satu, saya nyaman kerja di sini, Yang kedua, membantu kebutuhan ekonomi keluarga saya. terus bagi Ibu, sepatu Kompas apa sih? Sepatu Kompas meskipun punya orang lain, tapi kayak punya milik sendiri gitu Pak. Jadi bisa mengerjakannya dengan baik. Dan kalau misal ada customer beli itu seneng nggak, Bu? Senang sekali. Berarti sepatu kita laku, bisa dipakai orang. Oh seneng gitu kalau ada Iya. pernah lihat customer gitu atau lihat orang di Bandung pakai sepatu Kompas? Pernah malah sekali lihat-lihat sendiri pakai sepatu apa ya? Oh pakai sepatu kita, jadi senang. Seneng gitu ya? Iya, Oh iya, makasih ya Bu ya. Iya, Buka-buka sama-sama. awet terus di sini ya Bu ya. sama-sama. Halo Ibu. Halo, Iya. Dengan Ibu siapa? Lilis Dayati, Lilis Tay. Umur? 31 tahun. Wih, 31. Sama aku cuma 3 tahun, coy. Bu di Kompas udah berapa lama, Bu? Dari tahun 2006, Wah, 2006. ya. Berarti 13 tahun. Ya. Dari 13 zaman tahun. SMA berarti. Enggak sih, enggak sekolah SMA sampai SMP. Oh, enggak sekolah SMA, Iya. berarti dari SD langsung kerja. Enggak, dari SMP dong. Oh, dari SMP, maaf ya Allah. Sekolah SMP langsung kerja. Terus kenapa nyaman Bu di Kompas? Nyaman karena mungkin udah passionnya mau ke sepatu gitu. Jadi kalau ke perusahaan lain itu gak nyaman, ya nyamannya kita udah nyaman bikin sepatu gitu. Udah Jadi gitu ya? Sama tim nganggapnya kayak karyawan biasa atau kayak keluarga atau saudara? kayak keluarga, kayak saudara. Jadi kalau sama yang lain sih, kalau sama keluarga kan beda. Iya. Kalau sama teman-teman sih lebih apa ya? Kalau tiap hari kan jumpa tiap hari, jadi udah lebih dari saudara gitu. Buset. Terus yang berikutnya Bu, sepatu Kompas buat Ibu itu artinya apa Bu? Ya sama kayak anak. Kita kan mengurus anak dengan sepenuh hati kan, membesarkannya dengan baik. Sama Kompas, maunya kita kan membesarkan nama Kompas biar sama diri kita sendiri kan Seneng juga ya? senang gitu, bangga gitu Pak. Bangga ya? Iya, kalau Kompasnya laku gitu. Kalau misalkan ada kayak ketemu orang itu di jalan pakai sepatu Kompas rasanya gimana? Senang, bangga gitu. Oh, ada orang yang pakai sepatu kita, buatan kita gitu. Gimana gitu Pak. Excited banget. Jadi semangat terus bikin sepatunya. Terus semangat ya? Iya. Terus ada pesan nggak buat teman-teman anak muda di luar kalau buat sepatu Kompas? Gimana ya? Buat teman-teman sama yang di luar sana, coba pakai sepatu Kompas karena sepatu Kompas itu kan kualitasnya juga bagus, terus kekuatannya juga ya kan udah dicoba kan, udah banyak kan yang nyoba udah kan, jelas, iya wah. gitu dong. Bagus Gak ada sih, nggak ada yang lihat aja kan di Instagram udah ada kan, Iya. terus banyak ikut pameran juga udah sering kan, Iya. nggak mungkin sih kalau yang acak-acak ikut yang kayak gitu. Pak, halo Pak. Namanya Pak siapa? Sutanto, Pak Sutanto. Pak Sutanto usianya berapa Pak? sekarang 49. 49. Iya. Di sepatu Kompas kerjanya udah berapa lama Pak? Udah 20 tahun 20 tahun. Dari tahun berapa nggak ingat Pak? dari 92. 92 bos, gua baru setahun. Dari 92. Kok bisa nyaman lama sih Pak di sepatu Kompas? Nggak tahu ya, tapi betah gitu. Enak tuh. Enak juga, Enak gajinya Pak. lumayan. Itu seneng gitu. Cukup Cukup ya untuk Pak. hidupi. Berarti dengan sepatu Kompas udah bisa ngidupi keluarga. Ya, alhamdulillah udah punya anak. Udah gede-gede. Bisa menyolahkan gitu. Banyak menyekolahkan ya. Ya. Bagi Bapak sepatu Kompas apa sih Pak? Menurut Ibarat saya apa? bagus juga itu, sepatunya nggak ada itu, kualitas juga bagus. Kualitas bagus ya Pak? Ya, Kalau misalkan ada ketemu di jalan itu orang pakai, Bapak perasaannya gimana? ya agak bangga aja. Bangga ya? Ya, aku punya sepatu saya yang bikin itu jadi apa? Jadi terkenal gitu nanti. Terus harapan ada nggak Pak pesan-pesan Ya, buat teman-teman? supaya kedepannya ada ini ya, ada kemajuan lagi gitu. Buat industri lokal ya? Supaya lebih sukses. Pengen dijual di luar negeri nggak Pak sepatu Kompas? Ya insya Allah Pengen ya Pak? Iya. Ya biar bisa jalan-jalan sekarang Pak. ekspor juga. Wah, ekspor PR buat owner nih. Iya. Ya udah Pak,
Makasih ya Pak ya, moga-moga awet terus. Ini barokah langgeng. Oke, dan bagian paling ketiga itu bagian paling luar biasa. Di dalam sepatu kompas, kalau kalian lihat tadi, semua pegawainya rata-rata paling lama tuh 12 tahun. Sepatu kompas itu udah rumah bagi mereka semua. Itu jujur terenyuh sih, jujur. Ada salah satu pegawai yang tadi itu kerja dari saya sebelum lahir, coy. Bisnis ini dibangun berdasarkan kekeluargaan. Kenapa mereka bisa tahan lama di sini? Karena basisnya family. Kenapa mereka nggak bisa produksi 3.000? Karena tangan-tangan mereka pun terbatas. Mereka udah memaksakan diri, kadang hari lebur mereka kerja. Sudah saya tanya tadi, Sabtu Minggu mereka kerja. Dipaksa enggak, mereka datang sendiri. Karena mereka tahu, ini banyak marah-marah loh di Instagram. Mereka tuh sampai ada yang tanya, marah-marah loh di Instagram. Mereka mantengin, nggak enak. Saking nggak enaknya mereka datang, lembur men. Lu Sabtu Minggu mau kerja, gue sih ogah. Ini orang mau, hanya karena demi kalian, yang kalian komplain terus karena lama, mereka bener-bener double sendiri pakai tangan-tangan mereka. Nggak percaya, video tadi bisa di rewind. Lu lihat tangan-tangan mereka yang garap, bukan mesin, bukan apapun. Ownernya menganggap banyak yang ibunya kerja di sini, punya anak, anaknya kerja di sini. Ntar anaknya punya anak, anaknya kerja di sini. Anaknya punya anak, anaknya kerja di sini. Ini turun temurun. Nggak mungkin segampang itu kita ganti mesin terus mecat semua orang, nggak segampang itu. Ini alasannya sepatu kompas tuh harganya tetap dan tetap dinaikin bertahap. Itu alasannya Pak. Ini bisnis berdasarkan family. Semua udah nyaman di sini. Dan kalau kamu sadar, di setiap sepatu kompas itu ada tulisannya, doa. Karena di setiap pegawai ini berdoa, semoga sepatunya laku. Itu doang. Jadi kalian tahu, kertas ini adalah pesan dari pegawai-pegawai ke lu semua. Bahwa semua sepatu ini dibeli bukan berdasarkan cuan doang. Karena kalau mau cuan, ini gampang banget. Dan di sini ada kata-kata, semoga jejak yang kau pijak akan menyelamatkanmu kelak. Itu alasan kenapa Kompas pelan-pelan. Bisnis yang dibangun berdasarkan family, kekeluargaan, penuh dengan history, penuh dengan cerita, yang mengutamakan quality over quantity. Apakah suatu saat bakal ekspor? Bakal. Kapan? Kalau pabriknya siap. Aku ingat kata-kata Aji Handoko ketika dia ceramain aku sejam. Aji Handoko tuh bilang, membuat sepatu itu ibarat kita membuat anak dan membesarkan bibit. Jangan dia besar sebelum waktunya, dan jangan biarkan dia terkenal sebelum waktunya. Itu ibarat anak kecil lu kasih gadget sebelum waktunya. Jadinya apa? Hancur. Kalau sebuah brand sepatu terkenal sebelum waktunya, dia akan hancur di atas. Itu maksudnya. Gak apa-apa ya. Itu ada mesinnya marah tuh. Iya Pak, maaf Pak. Gak ada orang loh padahal. Nah, menyangkut ini, di setiap sepatu Kompas itu ada berkas ini. Ini kata-katanya dibuat teman saya, Kecap Hitam. Weh, Kecap Hitam keren. Ini ada tulisan bab 1, doa. Nah, setiap beli sepatu Kompas tuh ada mengandung sertifikat ini. Ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Setiap kertas itu mengandung sebuah cerita perjalanan brand ini. Karena lu tahu, gue udah bilang di awal bahwa brand Kompas itu history dan heritage-nya kuat. Sepasang sepatu mengandung satu cerita, maka diberikan ke kertas ini. Kalau kalian mengumpulkan 4 kertas yang isinya bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4, lu kumpulin, lu klaim tuh ke sepatu Kompas, lu dapat sepasang sepatu gratis lagi. Jadi kalau kayak permen karet Yosan, lu dikumpulin dapat BMX kan kemarin. Nah, ada yang 22 tahun ngumpulin dapat. Bisa aja lu kayak gitu. Karena apa? Kompas tuh cerita. 22 tahun. Men, 22 tahun. Semangat guys. Semangat, guys. Kemarin ada yang bisa nemuin satu tuh di Instagram saya. Kok klaim aja tuh. Klaim aja, samperin rumahnya Aji Handoko di sebuah apartemen di dekat Permata Hijau. Lu samperin aja di situ. Gedor apartemennya. Mas, saya mau klaim. Nah, nanti dapat dari dia. Sekarang saya bilang lagi. Kenapa sih pakai kertas kayak gini? Itu membuktikan lu kalau lu support Kompas. Setiap lu beli sepasang sepatu Kompas, lu harusnya mendapat sertifikat ini. Kalau misal ada orang ngejual lagi dengan lebih mahal dan sertifikatnya nggak ada, tolak aja bos. Lu kan bukan cuan doang, ya kan? Lu kan pengen sertifikatnya doang. Tuh lu berarti digoblokin tuh. Jadi sertifikatnya diambil biar tukerin sendiri. Ya, biar mereka dapat sepatu gratis lagi, dijual lagi. Itu. Jadi kalau kamu merisalkan sepatu Kompas lagi, lu sebenarnya kerugian besar buat lu sendiri. Kenapa? Karena di dalam sepatu ini itu ceritanya banyak. Kamu membeli sepatu seharga 250 yang diperebutkan orang banyak, yang dibuat oleh 20-40 pegawai handmade.
Dan tiba-tiba kamu mencuankan ini dengan harga hanya 450, hanya cuma buat kamu makan doang. Enggak men, enggak sesimpel itu. Kalau kamu punya sepatu ini disyukuri pak, dikoleksi. Sampai komunion toko saya sendiri, pegawai saya mau beli backdoor, enggak boleh. Kamu mau beli ya antri. Hormati customer yang antri dari awal. Teman-teman saya makanya nggak beli dari awal. Kalau mau ya mereka antri dari subuh. Saya aja beli sepatu Kompas yang pertama itu yang Brian coy. Karena saya kalau sama sepatu Kompas nggak dijatah, saya 4344 selalu habis. Mereka aja seprofesional itu. Ya bacotor influencer nggak kayak gitu. Brand Kompas tuh brand paling unik. Ini pesan gue sih. Sepatu Kompas tuh brand paling unik guys. Kalau lu lihat, pernah nggak sepatu Kompas ngendorse buzzer gitu? Asia bosku, dapat sepatu Kompas. Sorry ya, nggak ada. Atau lu lihat sepatu Kompas masuk TV itu nasional, sepatu Kompas semakin mantap, semakin pas, semakin pantas. Beli satu gratis satu, dapatkan di toko departemen store terdekat dengan rumah Anda. Nggak ada coy. Sepatu Kompas tuh gede kayak gitu. Lah terus kok bisa viral? Nah ya itu karena 3 poin itu. Hanya 3 orang pertama yang mereview Kompas gratis pada waktu itu. Gue curhat nih. Yang pertama Brian, beli dia. Kedua Boy Meleno, ketiga siapa gue lupa. Ada chatnya Haji Handoko yang nanti gue capture. Dia tanya, Tir, mau nggak lo nge-review Kompas? Gue jablak-blakan. Bayar men, 1,5 per post sama 300 per story, paketan 5 juta. Kompas tuh ternyata gak ada duit dari awal. Di situ gue ngerasa, anjing teman gue sendiri gue tagih men. 2 minggu kemudian, halo Gonzel, saya borong retailer Kompas boleh gak? Monyet lu, kemarin lu minta duit, sekarang lu minta barang. Ya gue beli aja, gue beli. Akhirnya disitulah Komunion jadi retailer resmi. Dan disitulah aku merasa utang budi. Dan aku mengkampanyekan Kompas tanpa dibayar sepeser pun. Asal lu tahu, gue campaign kayak gini gak dibayar sama sekali. Daniel dibayar kita? Enggak. Kenapa kita kayak gini? Karena kita tahu nih pencerminan brand Indonesia yang dibuat berdasarkan konsep family. Sangat jarang ada brand kayak gini. Sepatu Kompas kelak bisa mewakili Indonesia untuk pencitraan di brand luar. Kapan? Belum tahu. Entah masuk agenda, entah besok masuk SneakerCon, ComplexCon, apapun bisa. Itu tergantung kalian semua. Kalau kalian mau mendukung Kompas, kalian harus beli tanpa ruwet. Nggak beli ya udah, cari lagi. Karena apa? Ya mau gimana? Masa dipecat semua harus ganti robot? Sesimpel itu? Nggak men, kasih pesangon mahal. Dan ketika lu mecat, lu berarti ngancurin hidup 1 orang. Ketika lu ganti robot, lu ganti mata pencarian 5 orang. Kompas itu aku. Kompas tuh kamu. Kompas tuh semua. Dan Kompas tuh Indonesia. See you bos.